Yuk menyelam di laut untuk melihat mana dari hewan yang terlihat sangar ini yang ternyata bisa dijadikan teman. Kita sedang berenang di perairan Nanuya Balava Island dekat Fiji. Apa kamu bisa lihat makhluk laut yang ukurannya sebesar mobil VW Kombi itu? Ya, itu adalah parimanta. Ekornya panjang menyerupai cambuk dan tubuhnya berbentuk berlian pipih yang besar. Ada dua spesies parimanta karang dan parimanta raksasa. Semuanya masuk ke famili yang sama dengan hiu, tapi pari hanya punya gigi kecil di rahang bawahnya. Hewan ini memangsa zooplankton, ikan kecil, dan krustasea. Parimanta suka bergaul, dan hewan ini menyukai manusia. Sekali kamu membiarkannya mendekatimu, mereka akan berenang di sekitarmu untuk mengamatimu lebih dekat. Tapi, jangan dikejar ya, karena parimanta adalah perenang yang sangat cepat. Nama hewan ini berarti jubah atau selimut, dan dari semua makhluk laut, parimanta punya otak terbesar dibandingkan rasio berat tubuhnya. Hewan ini bahkan bisa mengenali diri mereka sendiri di depan cermin. Selanjutnya kita bertemu dengan ikan kobudai. Jangan tertipu oleh bentuk ajaibnya. Ikan kobudai merupakan salah satu hewan paling jinak yang bisa kamu temui di perairan dangkal Jepang, Tiongkok, dan Korea. Ada tonjolan di rahang dan kepalanya. Dan ikan ini paling senang bersembunyi di antara anemon laut. Biasanya ikan kobudai takut keluar dari persembunyian, terlepas dari panjang tubuhnya yang bisa mencapai 100 cm. 30 tahun yang lalu, penyelam asal Jepang berhasil menjalin pertemanan dengan ikan ini. Saat si penyelam pertama kali menemukannya, hewan ini sedang terluka dan si penyelam merawatnya hingga sembuh. Si penyelam yang merupakan penjaga kuil Shinto bawah laut memanggil si kobudai dengan membunyikan lonceng bawah air. Selanjutnya yuk berenang dengan ikan terbesar di dunia, hiu paus. Meskipun termasuk dalam jenis hiu, hewan ini memiliki banyak kesamaan dengan paus. Hiu paus bisa hidup selama 100 tahun meski ukuran otaknya kecil. Hiu paus tidak peduli dengan manusia atau apapun yang bukan makanannya, dan tidak seperti spesies hiu lainnya. Jenis yang ini tidak akan menggigitmu. Hiu paus menyaring makanannya. Walau punya 3000 gigi, hiu jenis ini sama sekali tidak menggunakannya. Ukuran mulut hewan ini besar sekali, seperti aku, tapi diameter tenggorokannya hanya kurang dari 25 cm. Berikutnya ada mola-mola, ikan tanpa ekor yang kelihatannya seperti terpotong jadi dua. Saking besarnya sirip mola-mola, kamu akan mengira ada hiu yang mendekat jika melihatnya berenang dengan sirip mencuat ke atas permukaan air. Mola-mola menyelam jauh di dasar laut dalam untuk membiarkan ikan lain memakan sel kulit mati dan menghilangkan parasit di tubuhnya. Setelah selesai, ikan ini kembali ke permukaan untuk berjemur. Mola-mola itu rakus loh. Jika hewan ini melihatmu di laut, mungkin dia akan mendekati dan mengamatimu. Dalam satu hari, kamu sudah bisa memberinya makan dari telapak tanganmu. Saatnya bertemu dengan hewan yang selalu tampak tersenyum. Lumba-lumba hidung botol, hewan laut yang paling sosial. Mereka mengarungi lautan berkelompok. Mereka juga suka bermain, berburu, membesarkan anaknya, dan membantu kelompoknya. Lumba-lumba hidung botol merupakan perenang ulung dengan kecepatan mencapai 30 km per jam. Hewan ini biasanya muncul ke permukaan untuk menghirup udara melalui lubang di kepalanya. Lumba-lumba jago berkomunikasi dan saling berkirim pesan. Mereka menggunakan ekolokasi sebagai navigasi dan untuk menemukan makanan. Saat melihat manusia, lumba-lumba menjadi sangat ramah. Saking ramahnya kadang sampai lengah, sehingga membuat hewan ini rentan terhadap makhluk laut lain seperti hiu. Yuk lanjut ke perairan Pasifik. Kita akan bertemu dengan paus kelabu. Kulit hewan ini dipenuhi parasit dan organisme lain yang membuat moncongnya terlihat seperti bebatuan kasar. Ini dia keunggulannya. Paus kelabu dapat menyerang perahu atau kapal besar jika merasa anaknya dalam bahaya. Tapi, secara umum, hewan ini cukup ramah dan tampak tidak peduli pada orang yang bermain kayak. Dalam beberapa kasus, paus kelabu mendekati perahu kecil dan mengizinkan manusia untuk menyentuhnya. Meskipun secara hukum kamu wajib menjaga jarak. Jika hewan ini ingin mendekat, dia akan melakukannya. Tapi, jika merasa terancam, dia sangat agresif.
Izinkan saya menunjukkan ikan yang membawa perkakas di kepalanya, hiu martil. Bentuk tengkorak ikan ini membantunya berburu. Mata hiu ini berada di tepi luar palu dan memberinya pandangan vertikal 360 derajat. Sayangnya, hewan ini punya titik buta di depan hidungnya. Kepala hiu martil bak detektor logam. Sebagian besar makanan favoritnya ada di bawah permukaan pasir. Jadi, hiu ini sedikit menenggelamkan kepalanya ke dalam pasir dan menyapu apapun yang ada di bawah sana. Kamu akan melihat hiu martil di perairan beriklim sedang dan tropis di dekat garis pantai dan lepas pantai. Biasanya, hiu ini berkelompok. Seringnya sih tidak berbahaya bagi manusia dan penyelam, tapi ada beberapa kejadian saat mereka menjadi agresif. Sebelum mengamuk, hiu martil akan memberimu berbagai peringatan, dan para penyelam tahu bagaimana menanganinya. Berikutnya, makhluk yang lebih kecil, singa laut. Makhluk ini sedikit rumit, suka bermain, agresif, sombong, pintar, dan yang paling penting, terlalu penasaran. Kepo ya? Singa laut tidak dapat bernapas di bawah air, tapi bisa menyelam hingga sedalam 300 meter dan dapat menahan napas untuk waktu yang lama. Hewan ini menghirup udara melalui hidungnya, dan begitu kepalanya berada di bawah air, lubang hidungnya akan menutup. Jika melihat manusia di pantai, hewan ini akan menjauh dan menunggu mereka pergi. Singa laut liar sangatlah tidak ramah, apalagi jika merasa terancam. Mereka cuma mudah didekati setelah dilatih di penangkaran. Berikutnya, paus beluga. Paus beluga berwarna putih, berkepala besar. Hewan ini termasuk yang paling sosial dan bersuara paling keras. Garis mulutnya mengarah ke atas membuat hewan ini terlihat seperti sedang tersenyum. Bayi paus beluga, warnanya abu-abu gelap, dibutuhkan waktu 8 tahun hingga kulitnya memutih. Hewan ini dapat mengubah bentuk kepalanya dengan meniupkan udara di sekitar sinusnya. Paus beluga sangat menyukai manusia. Begitu berteman dengan manusia, hewan ini tidak mau pergi. Meskipun termasuk hewan liar, paus jenis ini terlalu mempercayai manusia. Ahli biologi kelautan menyarankan untuk menjauh dari paus beluga demi keamanannya. Pernah dengar soal lembu laut? Itu adalah sebutan untuk manatee. Kamu bisa melihat sebagian lembu laut di sungai dan sebagian lagi di lautan. Meskipun tubuhnya besar, hewan ini biasanya hidup di daerah pesisir yang dangkal, mengunyah rumput laut, daun, dan alga. Kepala manatee muncul ke permukaan air sekitar 4 menit sekali untuk bernapas. Tapi sebenarnya hewan ini bisa menahan napasnya lebih lama lagi. Hewan ini berenang sangat lambat. Meskipun tidak secerdas lumba-lumba, hewan ini dapat memahami warna. Manatee begitu jinak dan suka mendekati manusia untuk mencari kehangatan. Berikutnya kita temui hiu penjemur, hiu terbesar kedua di dunia. Bagian tubuh paling menarik dari hiu ini adalah mulutnya. Seperti aku, karena dapat terbuka lebar hingga lebih dari 1 meter. Oke, aku kalah telak. Penampilan makhluk ini sangat mengintimidasi. Tapi terlepas dari ukurannya, hiu ini tidak berbahaya bagi manusia dan penyelam bisa berenang bersamanya. Hewan ini sangat sosial dan dapat membentuk kawanan hingga 100 ekor. Hiu raksasa berenang di dekat permukaan air, menyantap plankton. Hiu jenis ini punya gigi yang tidak pernah digunakan. Apa kamu tahu makhluk apa yang bisa bernyanyi keras selama 30 menit? Jawabannya adalah paus bungkuk. Para ilmuwan tidak yakin mengapa hewan ini melonglong dengan suara rendah. Kemungkinannya mereka mencoba berkomunikasi dengan sesamanya untuk mencari pasangan. Kamu bisa melihat paus bungkuk di sekitar pesisir memangsa makanannya yang berukuran kecil. Hewan ini menggunakan ekornya untuk mendorong tubuhnya berenang di air. Paus bungkuk sedikit kurang ramah dibandingkan paus kelabu karena mereka sangat berhati-hati dan waspada. Tapi jangan salah, paus bungkuk itu pahlawan di samudra loh. Hewan ini mencoba menyelamatkan hewan lain dari paus pembunuh. Selain itu, para ahli mengatakan paus bungkuk mampu membuat keputusan dan memecahkan masalah. Suatu kali, ada paus bungkuk yang menolong peneliti paus dari hiu harimau. Sekarang, mari kita lihat ahlinya menyamar.
Gurita karang Karibia. Sel warna khusus membantu gurita ini berbaur dengan tekstur kasar bebatuan dan pasir di lautan. Tapi gurita karang Karibia suka menyendiri, dan hewan ini suka berkelana sendirian. Makhluk ini juga terbilang kecil. Ukuran tubuhnya hanya 13 cm dan kakinya hampir sama panjangnya dengan kaki manusia kebanyakan. Jika kamu terlalu dekat dengannya, kemungkinan besar gurita ini akan berubah jadi biru dan memperingatkanmu bahwa dia merasa terancam. Meskipun hewan ini dapat dipercaya, lebih baik jaga jarak untuk membuatnya tetap tenang. Ada makhluk yang bentuknya aneh dan bertingkah seperti penyedot debu di dasar lautan yang gelap gulita. Yang aku maksud adalah babi laut. Namanya diambil dari tubuhnya yang berwarna merah jambu dan ukurannya hanya sebesar genggaman tanganmu. Makhluk ini tidak berenang, tapi berjalan di dasar laut. Kakinya ada 5-7 pasang, berbentuk seperti tabung. Selain itu, babi laut punya tentakel di sekitar mulutnya untuk menembus lumpur, mencari makanan. Nikmat! Tubuhnya begitu rapuh dengan kulit beracun untuk melindungi dirinya dari predator. Kalau kamu berpapasan dengannya, hewan ini jinak kok. Tapi kalau kamu mau memeliharanya, kamu butuh tangki yang sangat dalam. Bicara soal makhluk laut yang licin, yuk kita temui ubur-ubur sisir. Ubur-ubur ini jinak dan suka berenang di dekat pantai di malam musim panas yang hangat. Ada dua jenis ubur-ubur sisir, yang punya tentakel dan yang tanpa tentakel sama sekali. Kamu bisa melihatnya di malam hari karena mereka bersinar dalam gelap dan menerangi perairan. Salah satu jenis ubur-ubur sisir adalah gooseberry laut. Di atas pasir, hewan ini terlihat seperti gumpalan jeli transparan dan ukurannya sebesar 1 sendok teh. Tidak seperti kebanyakan ubur-ubur lainnya, ubur-ubur sisir tidak menyengat karena tidak punya sel penyengat. Jadi, kamu bisa berenang bersama hewan ini.